Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isa dari Jarkom kelas 3D dari NIM 240411101168. Pada kali ini kita berada di modul 6 yaitu implementasi skema pengambilan VLSM. Di sini tentang metode VLSM yang dimana metode VLSM ini yaitu salah satu metode subnetting dengan subnetting dari host yang paling terbesar dulu. Mungkin langsung tanpa berlama-lama durasi. Pada intrusion sendiri kita harus mengerjakan di bagian requirement dulu, baru kita bisa mengerjakan di tabel pengamatan. Buat yang pertama kita harus nyari number of address required, berapa address yang dibutuhkan dari S1, S2 dan WS1 dan WS2. Kita langsung lihat aja di I1 ya. Di sini I1 adalah 1, dia membutuhkan berapa, dia ada 11 host. 11 host. Kita juga kemarin ada kalkulasi sini. Pada kalkulasi dibutuhkan 11 host. Di sini kita bisa memakai 11 host, yaitu ada 14 ya. Yaitu kita bisa 28. Nanti kita bisa pakai /28 di sini. /28 atau 18. Atau 16, maaf. Langsung lanjut lagi /28. Lanjut di IS2. Di IS2 itu membutuhkan 28 host. Kita tahu 28 host sendiri yang kita butuhkan itu 16 saja tidak bisa, berarti 32 yang bisa menampung, yaitu pada /27 ya. Jadi kita tulis saja /27 atau 32 host. Lanjut ke W1. Di W1 ada 5 host. 5 host kita cek juga di kalkulasi. 5 host untuk 4 kita kurang, berarti bisa pakai 8. 8 itu ada di /29 di sini, atau bisa 8. Lanjut ke WS2. Di WS2 itu paling besar yaitu 47 host. 47 host kita cek lagi yang bisa menampung itu ada 64 ya di sini. Karena 30 kan kurang, jadi 64 itu bisa 26 /26 atau 64. Oke. Lanjut di sini number of hosts needed, host yang dibutuhkan. Oke. Buat WS2 LAN 47. Lalu buat IS2 LAN itu ada 28. IS1 LAN itu ada 11. Lanjut WS LAN. WS1 LAN itu ada 5. Lalu buat WAN itu ada 2. Seperti yang saya bilang tadi, pada VLSM adalah metode subnetting dengan menguraikan subnet dari yang terbesar ke terkecil. Dari sini sudah diurutkan dari yang terbesar WS2 LAN, kedua dari S2, S1 dan WS1 LAN dan WAN link. Langsung saja kita cari network address-nya. Kita dapat satu induk jaringan yaitu IP address-nya 10.1.1.0. Berarti kita memakai network address-nya itu ini, karena kita dikasih ini tapi dengan slash yang berbeda. Jadi ini 0 1 1 1 0. Jangan lupa slash-nya karena slash yang berbeda karena kita subnetting. Buat first usable, kita networknya aja mungkin yang bisa lebih. First usable dulu. First usable itu dari network address per 1 berarti 10 1.1.1. Jangan lupa slash. Lanjut ke broadcast. Broadcast itu total dari address needed-nya jadi itu di -1, karena kita di sini ada 64 ya. Di 64 itu berarti dikurang 1 berarti 63, berarti 163/26. Jadi kalau kita bisa rentangkan itu dari 0 sampai 63, lalu lanjut lagi 64 sampai 128. Tapi karena di sininya itu 0, berarti dia itu masuk ke bagian pertama. Jadi yang kedua sisanya itu bakal masuk ke subnetting selanjutnya yang bakal dipakai buat selanjutnya S2 LAN. Jadi S2 LAN tinggal lanjutkan lagi 1 karena 63 berarti di sini 64. Jangan lupa dengan slash-nya yaitu /27. Lanjut first usable address-nya di sini karena ditambahkan 1 berarti di sini 1/1 banyak kan 165/27.
Lanjutnya lagi, nah ini sedikit tricky, dimana slash 28 ini kan membutuhkan prefix slash 27 atau 32, yang berarti network address untuk mencapai broadcast address itu di plus 32 di min 1, berarti 64 kita tambahkan 32 itu kan 96, tapi dikurang 1 berarti 95. 10 11 titik 95 slash 27. Lanjut di sini. Pada ini sisanya adalah 96. Jadi kita masuk ke 96 di sini 10.1.1.96. S2 LAN kita membutuhkan S2 kita 27 ya. S1 maaf. S1 itu ada 28, berarti kita pakai 28. 28 itu kita membutuhkan 16 ya, ada 16 di sini, berarti buat broadcast address-nya sendiri itu 96 ditambah 16 dikurang 1 10.1 titik, berarti karena 16 10 111, ini kurang 1 111 slash 28. Wih, pas sudah host address-nya itu karena di plus 1 dia 97, berarti 1197 kurang titik slash 28. Lanjut untuk WS1 LAN. Di WS1 LAN itu kita membutuhkan 29 atau 8 ya, berarti kalau 8 itu 96, karena ini 1111 berarti 1112. Kita sekarang 10.11.1112 dengan prefixnya itu 29. Pas sudah terusnya berarti 113, ini dulu aja. Lalu buat broadcastnya karena ini kita di plus 8 itu karena harusnya 120, berarti kita 10.1.1.119. Seperti itu. 10.1.1 titik plus slash 29. Ini harusnya 29. Lalu selanjutnya one link ini dia cuma membutuhkan 2 host, berarti kalau 2 host itu kita cek juga di IPv di slash 30, berarti di slash 30 itu 4 ya, berarti dimulai dari 120 slash 30, isinya berarti 121 ya, karena ini cuma ditambahkan 4 berarti 123, berarti 1123 dengan slash 30. Baik, buat subnettingnya sudah selesai. Jadi kita udah dapatkan network address-nya untuk WS2 LAN itu 10.1 dengan slash 26, 10.1.164 dengan slash 27, lalu buat itu 96 slash 28, 10.1.112 slash 29, dan 10.1.1.120 slash 30. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi pengelamatan pada semua perangkat dan host. Jadi tetapkan alamat IP digunakan pertama di subnet sesuai ke is untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Tetapkan alamat IP digunakan pertama, berarti ini ya, alamat IP yang pertama digunakan sesuai is untuk 2 tautan LAN. Lalu ada baik, kita lanjutkan langsung ke tabel pengamatan. Kita ulang untuk baca. Tetapkan alamat IP digunakan pada pertama di subnet sesuai ke is untuk 2 tautan LAN dan WAN, berarti dia pakai first usable host address-nya, karena kan sini yang dapat digunakan kan usable dapat digunakan sesuai dengan is dan untuk 2 tautan LAN dan 2 tautan WAN. Berarti kita pakai di sini yang WAN itu yang ini, berarti yang WAN kita karena WAN itu cuma 2, yang usable itu cuma 121 sama 122.
Baik, selanjutnya tetapkan alamat IP yang digunakan pertama di subnet sesuai ke WES. Berarti untuk alamat dapat digunakan pertama sesuai ke WES. Oh, tinggal balik ya. Berarti buat yang ini, buat yang is itu dia yang is yang ini dia tuh bakal pakai subnet pertama sama subnet pertama di is, sama ininya itu yang one-nya dia pakai pertama, jadi ini 121. Tandain dulu aja bentar biar gampang, ini pakai 121. Yang one yang ini 122 karena pada one link first usable host address-nya itu cuma ada dua, 121 sama 122. 121 dipakai buat i, 122 nya itu dipakai buat WES kayak gitu. Lalu selanjutnya telepon alamat kedua digunakan untuk skip masing-masing ya. Lalu yang terakhir itu tekan alamat IP yang digunakan terakhir ya di usable. Oke. Ini nggak kelihatan, sebentar pindah. Adalah ya yang terakhir gunakan di subnet yang sesuai ke host. Oke, berarti usable yang terakhir. Berarti kita langsung aja sini. Pada is kita dikasih tahu buat firstnya dari is. Firstnya dari is itu bisa kita lihat ngarah ke sini, first usable address-nya ini. Jadi kita bisa pakai yang ini, yang 65 ya. Jadi karena ini first, jadi first usable address-nya. Jadi di sini kita pakai ini sesuai dengan konfigurasi, tetap beralamat pada subnet yang sesuai ya, ini dapat digunakan ke is ya, untuk LAN maupun WAN. Buat ini kan /27 itu berarti sekitar, kita cek 27 itu berapa, berarti 32 ya, 32 di sini berarti dia ngarah ke S2 itu gini, berarti ditaruh sini. Oke, ini. Lalu yang kedua itu ada S2 LAN ini, jadi kita pakai ini. Satu ada S2 LAN, kita pakai di J0 LAN-nya. Buat subnet nanti dulu kita selesaikan dulu buat bagian IP address. Lanjutnya udah ini sama nanti gampang, kita udah kasih tanda. Terus lanjut yang kedua itu di WES. Di WES kita berarti usable host address-nya kita pakai ini 126 itu dia di sini. Lanjut kedua itu 13 ya. Kita taruh sini. Baik, sudah selesai buat konfigurasi buat kita masukin IP address-nya dari router east dan west, dari interface G0100 sama G01 LAN dan WAN-nya. Buat selanjutnya itu IS1, berarti dari IS1 itu syaratnya tetapkan alamat IP yang kedua. Berarti kalau alamat IP yang kedua ya, berarti kan usable address yang keduanya, misal yang ini tuh 97, berarti kan pertama usable pertama, berarti yang keduanya itu kita pakai 98. Berarti kalau lebih itu kalau kita taruh ini kan G01 ini mengarah karena 28 ya, 28 itu 16, berarti dia ngarah ke E1. E1 nya itu berarti dia pakai 98, jadi di plus 1 kayak gitu. Lanjut di G01 ini buat yang is dia pakai 66. Terus buat G0 nya 113 ini BS1 9, betul, berarti 114. Lanjut ini berarti ini itu 2. Baik, udah selesai.
Lanjut ke PCA. PCA tadi tuh alamat terakhir ya, alamat terakhir dari alamat kita cek dulu lagi. Itu ya IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Berarti kita lihat nih, PCAe 122 itu kan 11 host. 11 host itu ngarah ke gigabit. E1 berarti E1 di sini. Jadi karena ini yang terakhir ya, kita cek sebelum broadcast itu berapa. Karena ini di sini tertera 63, berarti first usable address-nya itu kita taruh di 62. So 62 itu buat first usable terakhirnya. Lanjut ke E247. E247 itu berarti ini dengan kita cek ke bawah. ES1 tadi. Oh, ES1 itu 110. Maaf. ES1 itu ya 110. Terus buat ES2 terakhirnya itu ES2 6594, berarti di 94 last usable address, berarti last usable address berarti di 94. Lanjut untuk W1201 itu W1 dengan 5 host berarti ini 8 13 berarti 118 buat last usable address-nya yang bisa dipakai. Lanjut PC W287 dengan yang paling terbesar ini 6 ini. Terakhirnya itu 63, berarti dia itu harusnya di 62. Terus sudah selesai di sini. Kita bisa lanjut ke subnet Esmas. Subnet Esmasnya kita mengacu ke yang ini aja, yang kalkulasi. Jadi yang subnet masnya itu tinggal copy aja biar lebih gampang, buat mengurangi waktu juga. Dari /28, di /28 kita tahu /28 ini kita pindah ke sini, kita lepas. Gimana kan enggak? Nah, ini kita copy. /27 /27 ini tadi belum kita klik, ini tuh 130 ya. 130 itu 252. Terus lanjut buat 29 26 terus 30 lagi. Oke, lanjut 30 28 lagi, dua 27 29 26 27 29 26. Ini selesai semua. Sini udah, tujuhnya udah, total saya dahulu. Oke, langsung didirikan aja. Kita lanjut ke API Default Gateway. Sebagian konfigurasinya ya ini. Tengah bawah. Lantai 2 dapat digunakan di subnet sesuai ke switch. Antar switch dapat dijangkau dari host semua LAN. Berarti ini buat API Default Gateway-nya ya. API Default Gateway-nya. Bentar, kita cek. Di sini 240. 240 itu karena ya ES1 dia itu berarti dia harus menjangkau di sini ya.
Terus buat ini lanjut buat S1 S2 nya udah, ini pakai terus sini, terus ini satu udah 97 udah 65 oke sudah. Terus yang PC nya juga sama, dia harus menjangkau juga karena ini E1 sudah cek wes 113 itu ke sini berarti 10 itu berarti 97. Lalu 1 itu kita bisa ke sini. Nah, E2 itu sih. Oke, baik, sudah selesai buat default gateway dan di WordPress sudah saya diisi semua. Kita akan langsung isi seperti ini. Jadi tak perlu diisi, jadi ini akan langsung diisi dari lewat konfigurasi, dan kita langsung konfigurasi aja. Pertama kita konfigurasi dari PC yang terlebih dahulu, yaitu kita dari PC E122. Sini kita udah tahu IP address-nya berapa, subnet dan default gateway. Langsung aja isi di sini ke IP configuration. Lalu di sini kalian bisa ketikkan IP-nya yang udah diketahui tadi. IP-nya itu di sini kita pakai 110 ya, di sini kita pakai 1.1.1.10 ya. Habis itu sudah, jangan lupa default masknya kalian ubah juga, sesuaikan dengan yang udah kalian hitung tadi, 55 255 240. Default gateway-nya pun ikut berubah ya. Default gateway-nya kita ngikut juga karena default gateway kan dari versi 11 pertama yang dijadikan default gateway. Udah ke 97 ya, berarti di sini 10 11 110. Oke, sudah. Nah, kalau emang kita udah merasa sudah, kita close aja. Lalu kita cek di completion apakah sudah masuk. Lalu kan bisa cek result terlebih dahulu di sini. Masuk assessment. Oke, default gateway, IP address dan subnet mask setelah masuk, dan ini completion sebisa mungkin di 100 ya. Menandakan bahwa gak ada konfigurasi yang terlupakan. Jadi langsung saja. Setelah kita ke E12, kita bisa ke E247, kita ratakan dulu E2-nya sama buat E2-nya. Lanjut ke VLAN, jadi kita migrasi dari WS dulu. Global mode, masuk ke terminal di VLAN 1, IP F10.1.2 255 titik 192. Oke, ya mereka semua enggak. Saya IP default gateway 1 kita cek aja apakah enggak. Saya lanjut ke W1. Konfig yang 1 konfig
Ya, 4. S2 ya? Kenapa tes mantu? Cek lanjut ke sesi. Oke, baik, lanjut ke West dan East. West dan East tuh serialnya doang, gak ada. Oke.
guys. Ke is dulu ya. Is gigabit. Nah. Gigabit Ethernet no. Wih, kebalik. Baik, dikarenakan dari asing mana sudah 100% dan semua sudah terpenuhi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.